Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Arifin dengan NIM 20331009, Prodi Pengenalan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Baiklah, pada video kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat peta dasar dengan menggunakan citra resolusi tinggi, yang dimana saya menggunakan citra SAS planet Kota Padang yang kita buat dalam skala 1:5000. Kemudian langkah pertama, kita buka ArcGIS. Lalu saya di sini memiliki data citra Playdesk sebagai data awal acuan untuk menentukan lokasi yang akan saya petakan nanti. Untuk petanya saya akan membuatnya dalam 2 tahun, yaitu tahun 2018 dengan 2022. Baiklah, saya akan membuat peta di wilayah Parupuk Tabing, sekitaran UNP juga. Sebelumnya saya membuat peta ini untuk memenuhi tugas perkuliahan tata ruang. Pertama, saya akan membuat data AOI-nya terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya sudah juga membuat data AOI-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu data AOI ini saya akan mengekspor dalam bentuk KML, yang dimana nanti bisa kita buka menggunakan SAS Planet. Ya, layer 2 KML. Nah, karena saya sudah membuat datanya sebelumnya, kita akan langsung saja masuk kepada SAS Planetnya. Kita bisa di save. Buka SAS Planet 2017. Kita buka bagian yang aplikasi exe. Nah, seperti ini. Untuk cara memasukkan AOI-nya tadi, kita tekan di operation, lalu klik open. Nah, ini ya format data AOI yang kita ekspor dalam format KML tadi. Jika telah muncul, data ini bisa kita download dengan cara kita seleksi kembali. Nah, tujuannya kita memasukkan AOI tadi agar wilayah yang kita download untuk tahun 2018 dengan tahun 2022 itu tetap sama. Lalu kita seleksi kembali dengan menggunakan tool shift ini. Ya. Nah, lalu akan muncul selection manager-nya. Langsung saja ke bagian stitch. Untuk output formatnya kita ubah menjadi geotiff. Lalu untuk projection kita ubah jadi geographic latitude. Untuk save to-nya kita bikin di folder penyimpanan yang akan kita buat. Nah, sini sudah ada yang saya download sebelumnya. Karena aplikasi SAS Planet ini menggunakan jaringan atau internet, maka saya sudah mendownloadnya sebelumnya karena saya agak terbatas dalam mengunduhnya karena tidak bisa connect dengan hotspot HP sebelumnya. Nah, jika sudah diseleksi kembali seperti ini, kita atur untuk zoomnya menjadi 21, atau bisa kita lihat di sebelah sampai mana yang bisa kita zoom tanpa no error data. Di sini kita bikin zoomnya 21, lalu kita zoom dan kita geser ke samping untuk mendownload semua scene yang telah kita seleksi.
Jika telah dirasa cukup, lalu kita klik start. Maka data yang kita seleksi ini akan terdownload dan tersimpan di folder yang telah disimpan tadi. Itu untuk cara mendownload data Citra SAS Planetnya. Lalu data Citra SAS Planet itu bisa kita buka menggunakan ArcGIS. Ini untuk tahun 2018. Nah, setelah di download dengan besar scene sebesar yang OI kita tadi. Lalu kita akan melakukan koreksi geometrik, yang dimana koreksi ini merupakan koreksi untuk citra agar jadi seperti tempat aslinya di permukaan bumi. Dapat kita lihat, walaupun belum dikoreksi, data SAS Planet ini sudah bisa tumpang tindih dengan data administrasi. Nah, sudah bisa tumpang tindih. Namun data ini masih mengalami error, yaitu koreksi geometriknya. Untuk itu kita akan melakukan koreksi geometrik dengan menggunakan ICP dan GCP. ICP-nya yaitu objek pada citra SAS Planet yang kita kenali, dan GCP kita akan menggunakan data titik koordinat dari Google Earth. Karena kita belum melakukan survei lapangan, seharusnya data titik tersebut kita menggunakan dari pengukuran lapangan menggunakan alat geodetik untuk yang lebih akuratnya. Kita buka Google Earth. Lalu kita ambil titik objek yang menurut kita bisa kita jadiin GCP, yang dimana memiliki sudut yang jelas, jadi dapat kita bedakan atau mudah kita interpretasi untuk melakukan georeferencing atau koreksi geometriknya nanti. Karena saya sudah melakukan pengambilan titiknya kemarin, ini nah, untuk titik yang saya ambil berada di sudut rumah ini. Untuk titik 1, titik 2 sini, titik 3 sini, tepat pada sudut-sudutnya atau bagian yang simetris dari bangunan-bangunan tersebut. Lanjut ke ArcGIS. Di sini kita akan meng-add datanya, data titik tadi. Karena data titik tadi masih dalam format KML, maka kita akan buat konversi datanya menjadi SAP, yaitu menggunakan tools KML to layer. Oke. Kita akan masukkan untuk keempat titiknya. Titik 2,
untuk titik pertama yang kita ambil tadi di Google Earth seharusnya berada pada sudut bangunan ini, tepat pada sudut bangunan tersebut. Namun, nah kita lihat di Google Earth berada pada sudut bangunan. Namun pada ArcGIS dari data satelit yang kita download tadi, dia mengalami pergeseran. Nah, data ini akan kita koreksi menggunakan tools georeferencing. Kita menggunakan tools add control point, lalu kita klik pada sudut bangunan yang tempat seharusnya titik tersebut, sudut bangunan. Lalu untuk titik keduanya kita arahkan ke ujung dari titik pertama tadi ini. Nah, lalu dia akan bergeser. Lanjut kepada titik yang kedua. Titik yang kedua ini seharusnya berada pada sudut siku ini. Seperti pada Google Earth. Nah, berada pada sudut. Namun di ArcGIS dia bergeser. Data ini akan kita koreksi juga dengan cara klik titik sudut ini atau tempat seharusnya, lalu klik pada titik yang seharusnya, lalu klik pada tempatnya, sudut dari ICP-nya. Nah, maka dia akan bergeser. Selanjutnya pada titik ketiga. Titik ketiga seharusnya berada pada sudut bangunan ini, namun ini mengalami pergeseran juga. Sedikit pergeseran. Kita lihat pada titik ketiga di Google Earth. Nah, berada pada sudut bangunan. Namun, sas planetnya bergeser sedikit. Kita koreksi lagi, gesernya di sini. Nah, kita klik ICP-nya. Oke. Ke titik keempat. Titik keempat ini seharusnya berada pada sudut bangunan masjid ini. Di Google Earth kita bandingkan dulu. Nah, sudut masjid. Namun ini bergeser sedikit. Kita klik sudut masjid terlebih dahulu, lalu titik GCP-nya. Nah, maka dia telah terkoreksi secara geometrik, di mana posisinya sudah sesuai dengan gambaran asli di permukaan bumi. Setelah itu kita klik terus georeferencing, lalu kita lakukan rectify untuk mengekspor data yang telah kita koreksi tadi. Kita tentukan folder penyimpanannya. Bikin di luar saja. Hasil koreksi. korek
sudah komplit. Lalu ini kita remove saja. Lalu kita add data yang telah kita koreksi tadi. Dan data yang belum kita koreksi. Kita akan melihat perbandingannya. Nah, ini data saja. Ini data yang belum kita koreksi dan ini data yang telah kita koreksi. Dia mengalami pergeseran pada bagian sini. Coba kita lihat. Nah, jika data ini telah kita koreksi, langkah selanjutnya kita akan buat peta dasarnya dengan cara mungkin bisa kita menambahkan data RBI seperti data jalan atau data garis sungai dan lain-lainnya. Namun saya tidak akan melakukan layout pada video ini karena mungkin aku akan panjang. Jadi proses yang saya lakukan dari awal tadi, mulai dari penentuan wilayah yang akan saya petakan menggunakan desain membuat AOI, yang kedua masuk ke SAS Planet, memasukkan AOI yang akan saya download atau wilayah AOI yang akan saya download. Lalu setelah saya download, kita lakukan koreksi geometrik agar dimana posisi dari citra yang telah kita download itu sesuai dengan posisi aslinya di permukaan bumi dengan menggunakan GCP dari titik koordinat menggunakan Google Earth. Nah, menggunakan Google Earth ini tadi. Untuk layout tidak akan saya videokan, namun untuk proses untuk citra tahun 2018 dan juga citra tahun 2022 itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini kita tidak melakukan koreksi atmosferik karena di sini nilai DN-nya tidak perlu diperbaiki juga karena bukan merupakan citra multispektral juga. Ini hanya merupakan citra resolusi tinggi yang kita download hanya 3 band, itu true color saja. Lalu tidak perlu kita lakukan koreksi atmosferik dan hanya kita perlu lakukan koreksi geometrik. Baiklah, mungkin sekian saja video saya pada kali ini. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.